Iklim politik 2025 diprediksi bakal panas usai Hasto jadi tersangka KPK. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai, iklim politik tanah air pada 2025 akan panas usai Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Hal itu disampaikan Agung dalam program interupsi bertajuk, I-Sengketa Pilkada Belum Mulai, Elit Parpol Tersangka, yang disiarkan oleh iNews, Kamis, 26 Desember 2024. Punah saya rasa 2025 besok adem politik kita, tetapi ternyata dengan kasus yang dituduhkan Mas Hasto ini, kayaknya 2025 dan seterusnya akan panas, kata Agung. Apalagi, kata Agung, Hasto disebut akan membuat sejumlah video berisikan dugaan skandal korupsi para pejabat negara. Jadi saya lihat 2025 akan sangat panas, apalagi video tadi disebut akan banyak mengungkap nama-nama dahsyat dan besar dengan kerugian-kerugian kita enggak tahu berapa, itu tutur Agung. Lebih lanjut, Agung pun tak mempersoalkan akan anggapan politisasi dan kriminalisasi hukum terhadap Hasto. Menurutnya, anggapan itu wajar terjadi, apalagi banyak kasus besar tetapi tak tertangani dengan baik oleh KPK. Ia sah-sah saja, politisasi, kriminalisasi, karena kan memang ada kasus-kasus lain yang sedang berjalan di KPK, dan kerugian negara lebih besar di sana. Tetapi kenapa ini yang difokuskan? Ini kan menarik, keterang Agung. Sebagai informasi, KPK menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara Harun Masiku. Ketua KPK Setio Budianto mengungkapkan peran Hasto merupakan pihak yang menentukan lokasi buronan Harun Masiku tersebut maju dalam dapil mana saat Pileg 2019. Saudara HK menempatkan Harun Masiku pada dapil 1 Sumsel padahal saudara Harun Masiku berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, kata Setio saat konferensi pers penetapan tersangka Hasto di Gedung Merah Putih KPK, Selasa, 24 Desember 2024. Sementara Hasto, buka suara usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terhadap eks-komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pergantian antar waktu Harun Masiku oleh KPK. Hasto mengatakan, pihaknya taat hukum. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PDI Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum, kata Hasto dalam sebuah video yang diterima, Kamis, 26 Desember 2024. Dia mengatakan, PDIP merupakan partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Ia juga menyinggung perihal kritik yang disampaikannya tentang demokrasi yang harus ditegakkan. PDI Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana mata kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan, ujar dia.